Oke, setelah kita membahas tentang asosiasinya, kemudian klubnya, nah sekarang kita bahas terkait pemain-pemainnya ya. Mungkin saya akan coba jelaskan beberapa pemain lah ya yang memang terkenal dari Afrika dan lahir di Afrika, dan ikon-ikon apa aja yang pernah dia buat lah untuk Afrika ataupun negaranya gitu ya. Yang pertama kita berangkat ke Mustafa Hadji. Nah, siapa yang tidak kenal Mustafa Hadji? Kalau misalnya mereka main Winning Eleven lah ya, Winning Eleven tahun 98 pas dia lagi bagus-bagusnya di Piala Dunia 98 dengan kuncirnya yang khas gitu ya, kuncir yang khas. Dia juga bermain sangat baik lah di Piala Dunia 98 bareng dengan Joseph Cipo. Nah itu kalau si Mustafa Hadji di wilayah winger, nah Joseph Cipo itu sebagai penyeimbangnya lah di tengah. Dia pernah bermain juga di Deportivo La Coruña, kemudian di Coventry City, di Aston Villa, kemudian di Espanyol. Nah setelah Piala Dunia 98 yang berakhir, dia terpilih sebagai pemain terbaik Afrika tahun 98. Nah, kemudian Hadji juga merupakan pendukung movement lah ya, pendukung pergerakan So Racism Red Card, karena dia memang salah satu orang yang membenci rasisme di Eropa. Lanjut ke ini Marc Vivian Foe atau MVF ya. Ini terkenal sebagai pesepak bola yang meninggal dunia pada saat bermain untuk Afrika atau khususnya di timnas Kamerun, di mana dia menderita hipertropik kardiomyopati atau ya penyakit jantung yang kambuh pada saat bertanding melawan di Piala Konfederasi FIFA kalau saya itu tahun berapa ya, lupa saya. Yang jelas ini salah satu ikon Afrika ya, atau salah satu ikon dari Kamerun gitu. Lalu nomor punggungnya juga dipensiunkan oleh beberapa klub yang memang pernah dibelanya, termasuk oleh Lens gitu ya, kemudian Manchester City dan Olympique Lyon. Lalu ada cerita unik bahwa Prix Marc Vivian Foe ini disebut sebagai pengganti nama dari si pemain terbaik Prancis yang berasal dari Eropa, itu diberi nama Prix Marc Vivian Foe. Prix ini kalau bahasa Inggrisnya itu prize lah ya, prize disebut jadi award, Marc Vivian Foe Award lah ya, untuk sebutan gelar pemain terbaik Liga Prancis yang berasal dari Afrika, itu Prix Marc Vivian Foe. Lanjut ke Noureddine Naibet. Noureddine Naibet ini salah seorang bek tengah yang luar biasa. Kalau dulu pernah sempat menonton permainannya, dia sempat melejit namanya pada saat bermain di Deportivo La Coruña. Nah, dia juga sempat membela Tottenham dan membela timnas Maroko, membawa lumayan harum di Maroko gitu. Itu Noureddine Naibet. Lanjut ke Lucas Radebe. Nah, tadi saya sempat bahas juga ya Lucas Radebe ini di klub Kaizer Chiefs. Nah, Lucas Radebe ini memang salah satu legenda sepak bola Afrika, karena karena dia juga memimpin Afrika Selatan sebagai kapten, kemudian menjadi kapten dari tim Leeds United pada zaman disebutnya The Young Guns-nya si Leeds United ini, yang sempat masuk ke Piala Champions dan mulai meredup sejak bangkrut lah ya Leeds-nya, dia para pemainnya pergi. Nah, dia salah satu pemain yang menonjol di area back tengah karena memang fisiknya juga back banget lah gitu ya, Lucas Radebe ini. Nah, sempat juga dijadiin nama band oleh para pendukung Leeds gitu. Nah, dia juga tercatat hanya pernah bermain di Kaizer Chiefs dan Leeds United ya, salah satu orang yang setia lah ya terhadap klubnya. Pertama setia di negara asalnya di Afrika Selatan, membela Kaizer Chiefs, dan membela Leeds United di Inggris gitu. Ya, pada awal karirnya juga dia juga pernah berposisi sebagai kiper, kemudian julukannya seperti saya tadi bilang, julukannya adalah The Chief atau sang pemimpin lah ya. Kemudian hal uniknya mungkin Nelson Mandela ya, Presiden Afrika Selatan, pernah berbicara bahwa Radebe ini merupakan pahlawanku. Nah, berarti kan sebegitu pentingnya sosok Radebe ini di mata orang-orang Afrika, khususnya orang-orang Afrika Selatan. Itu Lucas Radebe. Lanjut ke Patrick Mboma. Nah, Patrick Mboma ini salah satu penyerang kuat di Winning Eleven. Kata di game sepak bola ya, tapi memang di kehidupan nyatanya juga memang Patrick Mboma memiliki fisik yang edan, yang kuat gitu ya, plus tendangan kaki kirinya yang keras gitu ya. Dia pernah menjadi mantan top skornya timnas Kamerun, lalu terkenal di Liga Italia pada saat membela Cagliari, membela Parma,
Kemudian beberapa klub Jepang, memang dia lebih banyak menghabiskan karirnya di klub Jepang, termasuk di Gamba Osaka, Tokyo Verdy, kemudian Kobe Vissel gitu. Itu aja sih untuk si Patrick Mboma, karena ikonik aja gitu ya, dari orangnya, dari sosoknya. Nomor 10 biasanya dia pakai sepatunya juga eksentrik, pakai sepatu warna merah gitu, kalau warna kuning gitu ya, karena khas Afrika banget ya, menyimbolkan keceriaannya gitu. Itu si Patrick Mboma. Lanjut ke Benedict McCarthy atau Benny McCarthy. Nah, Benny McCarthy ini lumayan nih terkenal di beberapa klub, termasuk di Ajax Amsterdam, kemudian di Celta Vigo, di FC Porto, lalu di Blackburn Rovers, kemudian di West Ham United. Nah, Benny McCarthy ini salah satu dibilang top skor ya timnas Afrika juga. Bahkan sampai sekarang juga top skor sepanjang masanya timnas Afrika ya, dengan torehan 31 gol. Nah, sekarang ini kalau nggak salah dia sebagai pelatih, kalau salah antara pelatih atau asistennya pelatihnya di Manchester United. Jangan coba diceknya. Itu Benny McCarthy. Nah, ini sekarang kita berangkat ke orang Zimbabwe, tapi kalau misalnya ngelihat fisiknya bukan seperti orang Afrika, walaupun dia berasal dari Zimbabwe ya. Ini adalah kiper legendarisnya Liverpool, namanya Bruce Grobbelaar. Nah, Bruce Grobbelaar ini mempunyai prestasi yang lumayan bagus lah ya di Liverpool, karena pada tahun 84 ini dia menghalau tendangan penaltinya AS Roma sehingga Liverpool bisa juara Champions Eropa pada tahun 84. Nah, terkenal merupakan kiper timnas Zimbabwe juga dengan posturnya yang benar-benar kayak orang Eropa, tapi dia sebenarnya bukan orang Eropa karena dia lahir juga di Durban di Afrika Selatan ya. Nah, dia ini memang kalau saya lihat dari namanya Grobbelaar gitu ya, itu kan nama-nama orang-orang Belanda ya. Kemungkinan dia memiliki keturunan dari orang-orang Belanda, karena kalau bicara tentang Afrika Selatan pasti tidak akan lepas dari pengaruh Belanda di Afrika Selatan gitu ya. Nah, lalu si Bruce Grobbelaar ini cikal bakalnya kalau sekarang terkenal sebagai sweeper keeper seperti si Manuel Neuer atau Rene Higuita, kemudian Jorge Campos. Nah, sebelumnya kita mengenal si Bruce Grobbelaar ini sebagai sweeper keeper. Kalau bisa agak sedikit maju dari wilayah gawang gitu ya, dia selalu maju gitu karena dengan ciri khasnya yang temperamen, kemudian cerewet di belakang. Nah, Bruce Grobbelaar ini menjadi ikon sweeper keeper di era sekarang gitu. Dia kalau historinya sendiri si Bruce Grobbelaar ini ya, pertama lahir di Afrika Selatan ya, di Durban kalau salah. Kemudian dibesarkan di negara tetangganya Rhodesia. Nah, kenapa Rhodesia? Nah, Rhodesia ini pada tahun 8 sekian menjadi Zimbabwe. Makanya kenapa si Bruce Grobbelaar bisa membela timnas Zimbabwe gitu. Nah, dia sempat bertugas juga sebagai tentara di Rhodesia, kemudian bergabung justru ke MLS gitu ya dengan Vancouver Whitecaps. MLS apa Liga Kanada ya, kalau si Vancouver zaman dulu tuh kayaknya masih di liga sendiri di North American Liga deh kalau salah. Kemudian barulah bertualang di Liga Inggris yang merupakan tempat dia terkenal pada masanya, karena setelah di Liverpool dia bermain di beberapa klub di Liga Inggris, dan ya memang si penampilan juga memang eksentrik ya, dengan jembrosnya gitu, terus kepalanya agak sedikit botak dengan badannya yang besar gitu, dengan temperamennya gitu. Pernah juga satu kejadian si Bruce Grobbelaar ini memarahi si Steve McManaman. Kalau salah, Steve McManaman dulu pernah dimarahin sama dia karena melakukan kesalahan di area pertahanan Liverpool, sampai sebutnya didegungkan lah gitu. Steve McManaman sampai didegungkan, si Steve McManaman juga ya nggak nerima ya. Cuma hanya nggak nerima, dan memang tugasnya si kiper harus ekstra hati-hati dan menjaga si gawangnya biar nggak kebobolan. Nah, itu si Bruce Grobbelaar. Lanjut ke kiper lagi, kita ke namanya Thomas Nkono. Nah, Thomas Nkono ini salah satu kiper hebat. Kalau kawan-kawan pernah nonton yang edisi Catalonia ya, yang masalah Spanyol, kenapa salah satu klub itu Espanyol yang sangat banyak disukai oleh pendukung Franco. Nah, justru hebatnya Thomas Nkono di sana membela Espanyol itu hampir berapa tahun lah ya, kalau di total itu hampir 270-an laga lah dia membela Espanyol pada tahun 80 sampai 90-an. Nah, kemudian Nkono juga pernah main di timnas Kamerun ini membela
Kamerun di 3 Piala Dunia di tahun 82, 90, dan 94. Dari si sosoknya juga yang kekar, kemudian tinggi, kuat gitu ya. Memang idola kiper-kiper pada zamannya lah ya si Thomas Nkono ini ya. Dari mulai si aksi-aksi penyelamatannya, kemudian komandonya dia terhadap back gitu ya. Nah, terus kemudian loncatannya yang benar-benar akrobatik lah ya. Nah, Thomas Nkono ini juga punya cerita juga ya di luar, bukan di luar sepak bola ya, masih berhubungan juga dengan sepak bola, di mana Gianluigi Buffon. Nah, Gianluigi Buffon ini sangat-sangat terinspirasi dengan si Thomas Nkono ini. Nah, Gigi Buffon ini dulunya memang tidak berniat menjadi kiper, tapi karena melihat si Thomas Nkono di bawah tiang gawang begitu mempesona makanya zaman dulu, jadi dia berubah posisi menjadi kiper. Dan juga Gigi Buffon kalau nggak salah mempunyai anak gitu ya, anaknya itu dikasih nama Thomas juga kalau salah ya, inspirasinya dari Thomas Nkono gitu. Lanjut ke Semi Kufuor atau Samuel Kufuor. Nah, Samuel Kufuor ini salah satu bek tangguh dari Ghana gitu ya. Yang paling ikonik dari si Semi Kufuor ini pada tahun berapa ya? Tahun 99 kalau salah. Waktu Munchen kalah, Semi Kufuor itu nangis dengan sesenggukan gitu lah setelah kalah dari MU pada menit-menit akhir babak kedua ya, karena memang disusul dalam beberapa menit gitu ya. Ya dia merasa sangat menyesal lah menjaga pertahanan Munchen pada saat itu, jadi harus kebobolan dua kali dalam waktu yang berdekatan dan memupuskan juara champion untuk Munchen. Jadi yang juaranya si MU. Nah, itu si Semi Kufuor. Jadi dia juga pernah melawan Buana ke AS Roma, ke Livorno, pernah juga membela Ajax gitu ya. Inilah salah satu back ikonik yang dimiliki oleh Ghana, untuk Samuel Kufuor. Oke, selanjutnya Mohamed Aboutrika. Nah, ini salah satu legendnya dari timnas Mesir. Pernah memiliki caps terbanyak juga untuk Mesir, hampir 100 caps lah ya. Lalu legenda dari Al Ahly. Nah, legenda dari Al Ahly ini termasuk dia juga mengapteni timnas Mesir dan tim dari Al Ahly-nya itu sendiri. Nah, dia justru terkenalnya di luar lapangan. Kenapa? Karena dia juga sebagai salah satu ambasador dari UNDP Goodwill Ambassadors bersama Ronaldo, kemudian Zidane dan beberapa pemain lainnya yang mengorganisir salah satu pertandingannya itu Match Against Poverty itu di Jerman. Nah, itu Mohamed Aboutrika. Lalu tujuannya dari si pertandingan itu sih untuk mengumpulkan dana untuk meningkatkan kesadaran tentang masalah kemiskinan di dunia saat ini ya gitu. Lalu untuk dibalik ke negara asalnya, Aboutrika ini juga ternyata masuk ke dalam daftar teroris oleh negaranya. Karena apa? Karena hanya memiliki kedekatan dengan salah satu organisasi di Mesir, yaitu disebutnya Ikhwanul Muslimin tapi Muslim Brotherhood lah di sananya. Nah, dijadi sosok yang antara di ban atau dimasukkan sebagai daftar terlarang ya, orang-orang yang dicirian ke pemerintah lah itu nama gitu. Nah, jadi kemudian pada tahun 2008 juga di Piala Afrika, Mohamed Aboutrika ini sempat mencetak gol ya waktu lawan Sudan. Nah, Aboutrika ini pernah melepas kaosnya pas perayaan gitu ya, perayaan golnya dia pernah masukin itu, dia menampilkan tulisan bersimpati dengan Gaza, tapi bahasa itunya tuh namanya with Gaza itunya. Pokoknya tulisannya tuh dia bersimpati dengan Gaza. Nah, itu pas adegan itu dilihat oleh FIFA dan yang jelas dia mendapatkan kartu kuning. Kemudian FIFA juga menginvestigasi bahwa menunjukkan simbol simpati terhadap Gaza itu merupakan suatu hal yang dilarang oleh FIFA karena menampilkan pesan politik. Itu Mohamed Aboutrika. Lanjut, selanjutnya ada Hossam Hassan. Nah, Hossam Hassan ini salah satu legenda Mesir, terkenal dengan rambut pontosnya ya. Dia juga terkenal sebagai pencetak gol terbanyak sampai saat ini menjadi pencetak gol terbanyak untuk Mesir dengan catatan 83 gol dari 176 penampilan ya. Sama 176 penampilan juga salah satu caps terbanyak juga untuk pemain Mesir di timnas Mesir. Mungkin akan segera disusul oleh siapa ya yang paling mendekati, mungkin Mohamed Salah kali ya. Nah, itu Hossam Hassan ini dianggap sebagai salah satu pemain terbaik dari dalam sejarah sepak bola Afrika, dan kemudian dia juga pernah bermain di Piala Afrika 2006 sebagai pemain tertua atau pilihan kapten tertua, karena pada waktu itu dia bermain pada usia 40 tahun. Nah,
Hosam Hasan juga mengemukakan politiknya sebagai pendukung dari Presiden Hosni Mubarak yang waktu itu digulingkan oleh people power-nya di Mesir gitu pada tahun 2011. Nah, ini catatan politik dari pemain Mesir Hosam Hasan. Kembali lagi ke pemain Ghana ya yang lumayan terkenal, itu namanya Abedi Ayew atau disebut Pele atau Abedi Pele lah ya disebutnya. Nah, Abedi Pele ini pernah membawa Marseille juara Liga Prancis berturut-turut di tahun 90 sampai 90, 91, 92. Kemudian yang jelas dia pernah runner up juga 90-91 waktu lawan Red Star Belgrade. Kemudian menang Piala Champions pada tahun 93. Nah, 93 ini memang kemenangan si Marseille ini diliputi oleh beberapa skandal ya, termasuk skandal korupsi atau skandal suap dari presidennya mereka yaitu Bernard Tapie. Nah, hanya si Abedi Pele ini ya namanya pemain ya cuek-cuek aja terkait masalah itu, dan memang dia juga menjadi pencetak gol yang lumayan banyak juga di Marseille, kemudian di Ghananya juga merupakan pemain terbaik di masanya. Nah, yang unik itu Abedi Pele ini atau si Abedi Ayew ini memiliki dua orang anak yang sekarang lumayan bersinar, atau misalnya udah nggak terlalu bersinar sih sebenarnya. Yang satu Jordan Ayew, yang kedua Andre Ayew. Nah, itu anak dari Abedi Pele atau Abedi Ayew Pele. Selanjutnya ada Roger Milla. Nah, siapa yang tidak tahu Roger Milla lah ya. Roger Milla mah ikon legendarisnya Kamerun gitu ya. Dia sempat membantu Kamerun jadi tim Afrika pertama yang lolos ke perempat final Piala Dunia 90 di Italia. Lalu menjadi 2 kali pemain terbaik Afrika, 2 kali juara Piala Afrika, kemudian sempat bermain di Indonesia bersama Pelita Jaya, kemudian sama Putra Samarinda atau Pusam. Nah, ini lumayan striker yang berbahaya ya untuk ukuran Roger Milla. Atau ya Roger Milla ini pertama dia punya dribble yang bagus, shooting yang bagus, akurasi tendangan yang lumayan akurat gitu ya. Nah, yang paling terkenalnya ya jelas untuk di perayaan golnya dia di Piala Dunia 90, di mana dia melakukan pencurian gitu ya, pencurian atau steal the ball dari si René Higuita yang terkenal sering maju ke depan, kemudian membawa dribble bolanya masuk ke pertahanan si Kolombia, lalu memasukkan gol. Nah, setelah itu dia melakukan selebrasi ke tiang penjuru. Nah, joget gitu ya, yang sebagai ikonnya Kamerun atau ikonnya Roger Milla di Piala Dunia 90 gitu. Itu Roger Milla ya, salah satu pemain tertua juga ya, pernah main di Piala Dunia 94 ya, 94 gitu. Lanjut ya George Weah. Nah, kalau bicara tentang George Weah pasti tidak akan lepas dari negara yang tidak pernah dijajah oleh bangsa Eropa di Afrika Barat, yaitu George Weah. Nah, George Weah ini pernah mendapatkan pemain terbaik Afrika sebanyak 3 kali, kemudian yang paling fenomenal sih mendapatkan Ballon d'Or tahun 95 kan, waktu dia bermain di AC Milan. Lalu ya terkenalnya di AC Milan, kemudian pernah main di Manchester City juga, di Chelsea juga, di Monaco, di PSG, terus di mana lagi ya gitu ya. Chelsea pernah ya? Ya Chelsea juga pernah ya. Kemudian yang paling ikonik sebenarnya bukan dari pemainnya, hanya saja dia sekarang menjabat sebagai presiden negara Liberia dari hasil dia bermain bola gitu. Dia berkampanye setelah pensiun, dia berkampanye sebagai senat dulu kalau salah, antara senat atau bagi DPR dulu, dan sampai sekarang dia menjadi presiden Liberia. Nah, itu George Weah. Satu lagi catatannya, George Weah juga punya anak namanya Timothy Weah ya. Dia sekarang juga berkarir di Liga Prancis, kalau salah Liga Prancis atau Liga Inggris. Nah, atau Liga Spanyol gitu ya. Itu Timothy Weah, salah satu talentanya yang diturunkan ke anaknya Timothy Weah dari George Weah. Oke, ini terkait football facts for Afrika di Piala Dunia, atau beberapa fakta-fakta lainnya lah ya terkait sepak bola Afrika. Yang pertama, ada 13 negara Afrika yang pernah berpartisipasi di Piala Dunia. Dari total 54 negara ini, hanya 13 negara yang pernah berpartisipasi di Piala Dunia. Nah, harusnya sih jadi catatan khusus ya bagi FIFA, karena mengingat dari 54 ini pasti ingin merasakan euforia Piala Dunia, makanya harusnya sih diperbanyak ya kuota
negara Afrika yang bisa bermain di FIFA. Karena kalau kita lihat sih ya, komposisi yang paling banyak itu ternyata negara Eropa gitu ya. Harusnya kan ya terbagi lah ya, namanya Piala Dunia gitu ya. Piala Dunia mah harus dinikmati oleh semua kalangan dunia, tidak hanya tersentralisasi di Eropa saja. Itu mah pesan saja sih itu. Kemudian ada cerita kemenangan perdana Afrika di Piala Dunia itu tercatat di tahun 78 di Argentina, Piala Dunia Argentina tahun 78, di mana Tunisia memenangkan pertandingan Piala Dunia pertama. Jadi menang, membawa nama Afrika dan menang pertama kali di Piala Dunia itu dibawa oleh Tunisia di Piala Dunia 78. Lalu catatan unik pada Piala Dunia 82 di mana dulu itu Aljazair ini pernah dianggap sebelah mata ya di Piala Dunia 82 karena mereka harus bertemu dengan Jerman yang pada tahun 78 itu ya berarti sedang meningkat ya, padahal 74 dia juara, 78 dia tidak juara. Nah, di 82 ini harusnya generasi emasnya itu mulai ingin juara lah ya di Jerman Barat gitu ya. Nah, pada tahun 82 ini si Aljazair dianggap sebagai tim bawahan atau tim yang tidak akan menang lah di Piala Dunia. Nah, ternyata pada tahun 82 itu mereka berhadapan dengan Jerman, dia menang 2-1 ternyata lawan Jerman dan tidak diunggulkan, dia berhasil menang. Nah, itu salah satu catatan unik negara Afrika yang menang di Piala Dunia melawan Jerman tahun 82 itu. Oke, selanjutnya tentang cerita Senegal di Seoul tahun 2002. Nah, di cerita ini memang negara Afrika yang lumayan mengejutkan di Piala Dunia, Senegal ini termasuk di ceritanya ya. Dimana tahun 2002 yang merupakan 4 tahun setelah Prancis juara dan harus terbang ke Jepang Korea dan menghadapi Senegal yang secara historis merupakan jajahan dari Prancis pada zaman dulu gitu ya. Nah, ini pertandingan ini memang lebih mengunggulkan Prancis untuk juara, tapi di saat pertandingan berlangsung dan harus kebobolan lebih dahulu oleh si siapa dulu ya, Papa Bouba Diop, nggak usah Papa Bouba Diop. Nah, ini menjadi hal yang sangat mengejutkan ya, karena jarang-jarang ada tim yang bermain di Piala Dunia kemudian mantan dari kolonialismenya dan menang di Jepang dan Korea. Nah, itu catatan si Senegal ini menjadi catatan yang baik lah ya untuk sepak bola Afrika, karena dia bisa membuktikan bahwa orang-orang Afrika juga bisa loh mengalahkan orang-orang Eropa di gelaran Piala Dunia. Lanjut ke 2010. 2010 ini merupakan Piala Dunia pertama yang diselenggarakan di benua Afrika. Ya, diselenggarakan di Afrika Selatan. Dari gelaran tahun 1930-an sampai 2010, baru satu negara di Afrika yang menjadi tuan rumah Piala Dunia, yaitu Afrika Selatan. Nah, ini sih harusnya lebih banyak lagi kesempatan bagi negara-negara Afrika yang berkesempatan menjadi tuan rumah Piala Dunia gitu, harusnya gitu ya, karena ya biar merata aja gitu, jangan di Eropa lagi, jangan di Amerika Selatan lagi. Taruhlah si Meksiko aja udah 2 kali jadi penyelenggara Piala Dunia gitu ya. Nah, harusnya sih Afrika punya kesempatan yang sama seperti negara-negara lain. Di sini yang terkenalnya ya si timnas Afrika Selatan ya, Afrika Selatan yang pada pembukaan Piala Dunia yang mencetak gol dengan tarian khasnya si Sipiwe Shabalala yang menjadi ikonik lah ya, yang berbaris kemudian joget bersama. Wah, itu benar-benar sebutnya Bafana itu deh, di situ lah ya, tahun 2010 di Piala Dunia 2010 gitu. Kemudian catatan lainnya kita list. Pertama, Mesir menjadi negara Afrika pertama yang bermain di Piala Dunia 1934. Nah, jadi Mesir menjadi negara Afrika pertama pada tahun 34. Kemudian 36 tahun kemudian baru Mesir main di Piala Dunia 1970. Nah, yang tadi nama anak si Gianluigi Buffon itu namanya Luis Thomas, di mana terinspirasi dari nama Thomas Nkono, kiper ikonik Kamerun yang bersinar pada tahun 80 hingga tahun 90-an gitu. Kemudian ada jarak lebih antara si Rigobert Song, itu legenda Kamerun ya, dengan Roger Milla Piala Dunia tahun 94, di mana Rigobert Song waktu itu masih 17 tahun, kemudian Roger Milla pada Piala Dunia 94 dia berusia 42 tahun. Nah, dan Rigobert Song yang
sekarang ya disebut salah satu legenda Kamerun ya, tapi sudah meninggal sih sekarang. Nah itu memiliki range jarak umur yang lumayan jauh antara Roger Milla dan Rigobert Song. Itu 24 tahun bedanya di dalam satu tim ya. Jadi antara udah harusnya sih lintas 3 generasi gitu ya di dalam satu tim itu. Tapi ya nggak apa-apa sih karena Roger Milla pun jadi legenda dan Rigobert Song juga jadi legenda di timnas Kamerun gitu. Lalu di Piala Dunia 2010 juga unik di mana Kevin Prince Boateng dan Jerome Boateng itu yang merupakan saudara tapi beda ibu, kalau salah beda ibu, dan mereka bermain untuk 2 tim nasional yang berbeda di mana Kevin Prince Boateng dia membela Ghana dan Jerome Boateng membela Jerman. Nah, mereka bertemu di babak apa ya? Di babak 16 besar atau di babak pokoknya di pertandingan Piala Dunia 2010 mereka saling bertemu ya agak sedikit unik aja gitu ya. Adik kakak kandung gitu bertemu dengan timnas yang berbeda di dada mereka gitu. Lanjut ke catatan ada 4 orang Kamerun yang bermain di 4 gelaran Piala Dunia berbeda. Ya sebut saja pertama Jacques Songo, dia berposisi sebagai kiper. Kemudian yang tadi Rigobert Song berposisi sebagai bek tengah. Kemudian Samuel Eto'o. Nah dia 3 pemain ini pernah main di 4 gelaran Piala Dunia yang berbeda. Jadi berturut-turut mereka membela Kamerun untuk Piala Dunia. Nah, lalu ada hal unik lagi di mana ada 5 pemenang Piala Dunia lahir di wilayah Afrika. Yang pertama ada Claudio Gentile, dia lahir di Libya karena Libya dulu merupakan protektorat dari Italia dan Claudio Gentile merupakan bek dari Italia dulu membela Juventus apa. Kemudian ada Marseille Desailly, bek Prancis juga kelahiran Ghana. Kemudian ada Patrick Vieira, kelahiran Senegal, Steve Mandanda kelahiran Republik Demokratik Kongo, dan Samuel Umtiti kelahiran Kamerun. Nah, Patrick Vieira, Steve Mandanda, Marseille Desailly, Samuel Umtiti ini pernah membawa Prancis juara Piala Dunia. Lalu catatan unik juga ada yang pemenang dari sepatu emas pencetak gol terbanyak di Piala Dunia itu ada Jules Fontaine. Ini orang Prancis namun kelahiran Maroko Prancis itu ya protektoratnya Prancis yang ada di Maroko ya. Jadi Maroko dulu dikuasai juga oleh Prancis. Jules Fontaine ini terkenal karena sampai saat ini apakah sudah terlewat ya si rekornya, si Jules Fontaine sebagai pencetak gol terbanyak di Piala Dunia tahun 38 dia mencetak gol sebanyak 13 gol dan menjadi salah satu top skor Piala Dunia. Nah, hanya saja catatannya kalau salah disamai atau sudah dilewati oleh Ronaldo Nazario da Lima. Lalu ada Eusebio yang tadi saya sebutkan tadi yang merupakan kelahiran Mozambik dan memiliki kecepatan luar biasa, tendangan yang akurat, pencetak gol yang paling banyak juga ya di Benfica-nya. Nah, di Portugal juga dia juga pernah bermain untuk timnas Portugal dan memenangkan sepatu emas tahun 66 kalau salah 66 di Piala Dunia Inggris. Catatan lainnya ada pemain Piala Dunia yang lahir di benua Afrika. Sebetulnya ada Mario Coluna, Jean Tigana, Bo Mpenza, Claude Makalele, Emmanuel Alisadebe, Abel Xavier, Patrice Evra, Gelson Fernandes, Danilo, sama Bril Embolo. Itu beberapa pemain dari Afrika yang pernah berlaga di Piala Dunia. Jadi menurut saya, siapa sih negara Afrika yang pernah juara dunia? Nah, pasti kalian bingung ya. Siapa sih yang pernah menang Piala Dunia di negara Afrika? Pasti jawabannya ya nggak ada gitu. Padahal ya kalau saya sempat berpikir gitu, jawabannya ya Prancis waktu 2018. Kenapa? Karena kadang timnas Prancis 2018 yang pernah menang di Rusia itu ya, mereka kan didominasi oleh pemain-pemain yang memiliki latar belakang Afrika gitu ya. Karena dari 23 skuad yang dibawa ke Rusia waktu itu, hampir 16 pemain lah kalau saya hitung itu berlatar belakang Afrika. Nah, makanya kenapa negara Afrika yang terakhir menang di Piala Dunia itu siapa ya? Sebutnya Prancis gitu ya. Nah, ini kita coba bedah ya, siapa aja sih yang menjadi skuad Prancis waktu 2018 yang berhasil memenangkan Piala Dunia 2018. Pertama ada Steve Mandanda. Nah, dia memiliki keturunan Kongo. Kemudian ada Adil Rami. Adil Rami ini memiliki keturunan dari Maroko. Kemudian ada Samuel Umtiti, dia kelahiran dari Kamerun.
Lalu ada Presnel Kimpembe, dia kelahiran Demokratik Republik Kongo. Kemudian ada Djibril Sidibe, kelahiran Senegal. Benjamin Mendy, kelahiran Senegal. N'Golo Kante, keturunan Mali. Kemudian ada Blaise Matuidi, keturunan Angola. Paul Pogba, keturunan Guinea. Dan Nabil Fekir, keturunan Aljazair. Karim Benzema, keturunan Aljazair juga. Kylian Mbappe, keturunan Kamerun dan Aljazair. Lalu ada Ousmane Dembele, keturunan Mali, Senegal, Mauritius. Nah, terus ada Thomas Lemar, itu keturunan Nigeria dan Guadeloupe. Ada Corentin Tolisso, keturunan Togo. Dan Stephen Nzonzi, keturunan dari Kongo. Nah, dari 16 ini memang memiliki roots antara dia lahir atau memiliki ayah dan ibu dari Afrika. Nah, ini yang sering disebut secara tidak langsung bahwa tim nasional Prancis ini merupakan miniaturnya dari tim nasional seluruh Afrika. Nah, makanya kenapa di Piala Dunia 2018 itu Afrika mengambil peranan penting untuk tim nasional Prancis mendapatkan gelar juara dunianya yang kedua di Rusia gitu. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Itu perjalanan kita ke benua tua yang disebut Afrika. Lumayan nih, begitu banyak kan warna dan sejarah yang terdapat di benua ini. Selain menghiasi kanvas sepak bola, Afrika juga mewarisi kekuatan fisik, kemudian mental yang ada di permainan sepak bola ini. Kemudian saya juga percaya sih kalau misalnya nanti akan ada benar-benar nih negara Afrika yang bakal juara di Piala Dunia, atau mungkin ya paling tinggi sih memang Piala Dunia gitu ya Pak. Saya percaya akan ada satu negara yang berasal dari Afrika yang berhasil mengangkat Piala Dunia dan menunjukkan ke dunia bahwa di benua yang katanya sih tertinggal ini gitu ya, ada loh negara yang dengan bangga dan mengangkat tinggi-tinggi simbol sepak bola tertinggi dunia, yaitu Piala Dunia. Oke. Sekian jalan-jalan kita kali ini. Kita jumpa lagi di wilayah dan negara lainnya dengan cerita yang menarik dan menantang lagi ya. Karena lumayan juga untuk masalah riset dan sebagainya. Tapi kita coba berikan yang terbaik lah untuk kawan-kawan prung di sana gitu ya. Oke, saya sudahi episode kali ini. Saya Shamrock, terima kasih sudah menyaksikan Prungpedia with Shamrock episode Afrika ini. Saya undur diri.